Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang masih dilimpahkan kepada kita semua pada pagi ini, sehingga dengan kenikmatan Allah tersebut kita bisa berkumpul kembali, bermuwajahah untuk menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yakni thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan hidup yang besar untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini dengan tema akhlak zuhud, ini sesungguhnya memang materi yang berat untuk diamalkan. Untuk menyampaikan persoalan ini, saya akan bacakan surat Al-Qasas ayat 76 hingga 77. Ayat ini menurut saya adalah ayat yang paling tepat untuk menjelaskan persoalan tentang zuhud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati id qala qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jenengan kalau bawa Al-Quran bisa dibuka, karena saya akan menyampaikannya dengan gaya kajian tafsir. Jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan inna qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan annahu kana ibnu ammi Musa. Qarun itu sesungguhnya adalah anak pamannya Nabi Musa. Okay. Annahu kana ibnu ammi Musa. Qala Ibnu Juraid, berkata Imam Ibnu Juraid, huwa Qaruna ibni Yashar bin Qahis wa Musa bin Imran bin Qahis. Nasabe ngoten. Jadi Qarun itu kesimpulannya adalah anak pamannya Nabi Musa alaihissalam. Anak paman itu berarti sinten niku? Sepupu nggih. Sepupu. Nek cara Jawa niku misan. Misan atau sepupu. Wa qala Qatadah Ibnu Di'amah, berkata seorang ulama namanya Qatadah bin Di'amah, dia mengatakan
kunna nuhaddisu annahu kana ibnu ammi Musa. Kami membicarakan, kami mengatakan sesungguhnya Qarun itu adalah anak pamannya Musa. Wa kana yusammal munawwira li husni sautihi bit Taurat. Qatadah binti Amah mengatakan wa kana adalah dia Musa, adalah dia Qarun yusammal munawwir. Qarun itu oleh kaumnya niku dijuluki sebagai munawwir. Munawwir niku orang yang bercahaya. Hebat nggih. Niku julukan. Kenapa Qarun itu dijuluki munawwir? Li husni sautihi bit Taurat. Karena bagus suaranya ketika membaca Taurat. Jadi Qarun itu bacaan Tauratnya bagus. Kalau kita ini bacaan Qur'annya bagus. Ya, qiraahnya bagus, suaranya bagus. Sehingga sampai dijuluki munawwir, orang yang bercahaya. Ya, orang yang bercahaya. Kalau panjenengan bacaannya bagus nggak pernah dijuluki orang yang bercahaya. Nah, niki Qarun niki dijuluki orang yang bercahaya li husni sautihi bit Taurat. Jadi kan hebat niki bacaan Taurat itu. Walakinna adu wallahi nafaqa kama nafaqa Samiri. Qatadah binti Amah mengatakan tetapi Qarun itu adalah musuh Allah. Nafaqa yang telah munafik, ya, musuh Allah yang telah munafik kama nafaqas Samiri sebagaimana kemunafikannya Samiri. Fa ahlakahul baghali kasrati malihi. Maka Qarun ini dicelakakan oleh kesombongannya, oleh pengingkarannya li kasrati malihi karena banyaknya harta. Jadi yang pertama ayat ke-76 ini menjelaskan, pertama Allah menjelaskan tentang fenomena orang yang kaya namun kekayaannya ini justru menjadi sebab kecelakaannya. Walaupun dalam konteks ini adalah Qarun itu adalah orang yang bagus bacaan Tauratnya. Makanya kita juga jangan terlalu kagum dengan orang-orang yang Qur'annya bagus, bacaannya bagus, tetapi di sisi-sisi yang lain kadang-kadang ada kekurangan-kekurangan yang itu fundamental. Ya. Banyak orang yang hanya mengutamakan bacaan Qur'annya yang bagus, tetapi tidak pernah mengutamakan bagaimana mengamalkan Al-Qur'an, bagaimana mempelajari Al-Qur'an dengan benar. Ada sebuah kisah, Pak, seorang ulama namanya Ibrahim Ar-Raqi. Ibrahim Ar-Raqi itu seorang ulama ahli qiraah. Ahli qiraah niku ahli baca. Kalau zaman dulu yang namanya ahli qiraah itu memang pakar membaca. Maka biasanya ahli qiraah itu nanti sekaligus juga ahli tafsir, julukannya Al-Hafidh. Nanti ada Al-Hafidh fil Quran, ada Al-Hafidh fil Hadis. Ada sebuah kisah, saya buka dulu kitabnya. Hakka an Ibrahim Ar-Raqi, dikisahkan dari seorang yang bernama Ibrahim Ar-Raqi. Ibrahim Ar-Raqi mengatakan qasadtu musallaman alaihi. Satu hari aku ingin berguru kepada seorang ulama, yang dimaksud alaihi itu seorang ulama namanya Imam Abul Khair. Imam Abul Khair ini seorang ulama yang alim, yang zuhud, sementara Ibrahim Ar-Raqi ini seorang ulama ahli qiraah, ahli baca, bacaannya bagus. Fasholal maghriba falam yaqra al-Fatihata mustawiyan. Ibrahim Ar-Raqi mengatakan, ketika aku sudah datang ke rumahnya Syekh Abul Khair untuk belajar, waktu itu
saatnya sholat maghrib, falam yaqra'il fatihata mustawiyan. Syekh Abul Khair ini tidak bisa membaca Al-Quran mustawiyan, secara lurus. Mungkin yang dimaksud adalah Syekh Abul Khair ini bacaannya tidak terlalu bagus. Beda dengan Ibrahim Ar-Raqi. Kalau panjenengan kan kadang-kadang ngoten ya. Jadi makmum, imamnya tidak terlalu fasih. Wah, imamnya gak fasih gitu. Kan ngoten. Wah, imamnya gak fasih itu. Ada satu masjid yang minta seorang imam di salah satu pondok tahfidz. Imamnya ini sudah datang hafal Quran, cuma ketika baca Quran tidak terlalu bagus, Pak. Dikembalikan ini, bacaan Qurannya kurang bagus gitu, Pak. Ada kasus seperti itu. Syekh Ibrahim Ar-Raqi ini mengatakan do'at safaroti. Aduh, sungguh sia-sia perjalananku. Jadi dia berjalan jauh pengen belajar agama kepada Syekh Abul Khair, tapi ketika sampai di rumahnya Syekh Abul Khair, melihat bacaannya Syekh Abul Khair ini tidak sesuai dengan yang dibayangkannya. Dia mengatakan, aduh, sia-sia perjalananku ke sini. Mau belajar, ternyata bacaannya Syekh Abul Khair ini tidak bagus. Paham ya? Ceritanya paham ya? Kemudian falamma salamtu wa kharajtu lit-taharah faqasadani sab'a. Maka ketika aku keluar untuk berwudu, setelah sholat dia keluar untuk toharah, untuk berwudu, maka ceritanya waktu itu ada seekor singa yang menghampirinya. Yes, setelah dia mengatakan sia-sia perjalananku, gibah alih bacaan Syekh Abul Khair ini, dia keluar dari musola, dari masjid, kemudian ketika dia mau toharoh itu, mau berwudu lagi itu, ada seekor singa yang menghampirinya dan akan menerkamnya, diparani macan. Maka kemudian dia berlari menghindari singa itu, masuk kembali ke dalam musolanya, ke dalam tempat sholatnya Syekh Abul Khair dengan mengatakan, wahai Syekh, tolong aku, ada singa yang mengejarku. Maka kemudian Syekh Abul Khair ini keluar dari musolanya menghampiri singa itu. Dia mengatakan kepada singa itu, pergi kamu. Sudah aku katakan kepadamu, jangan pernah ganggu tamu-tamuku. Maka ketika singa itu dikatakan disuruh pergi oleh Syekh Abul Khair, singa itu langsung tunduk kemudian pergi, Pak. Padahal sebelumnya terhadap Syekh Ibrahim Ar-Raqi ini mau menerkam. Maka setelah itu Syekh Abul Khair mengatakan kepada Syekh Ibrahim Ar-Raqi yang mau diterkam macan itu, dia mengatakan, istaghaltum bitaqwimid dhawahir. Aku tahu kamu itu hanya sibuk meluruskan bacaan-bacaanmu yang dohir. Ya. Kamu hanya sibuk meluruskan bacaan-bacaanmu yang dohir. Fakhiftum al-asad. Maka kamu takut dengan singa. Wastaghalna bitaqwimil qalbi, sementara kami Syekh Abul Khair ini mengatakan istaghalna bitaqwimil qalbi. Kami ini lebih sibuk meluruskan hati kami. Fa khafanal asadu, maka singa itu takut kepada kita. Jadi hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya bahwa membaca Al-Qur'an bagus itu penting. Apalagi dengan suara yang bagus itu juga baik. Tetapi yang jauh lebih penting adalah meluruskan hati kita untuk apa? Untuk ikhlas kepada Allah, kemudian mengamalkan apa yang kita baca itu. Makanya
Kalau di dalam ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikatakan Qarun itu bacaannya bagus. Qarun itu bacaannya bagus sampai dia dijuluki oleh kaumnya Munawwir. Tetapi walaupun bacaannya bagus, hatinya munafik. Hatinya ingkar kepada Allah, tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Maka dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya dan kami datangkan kepada Qarun itu, kami berikan kepada Qarun itu minal kunuzi, perbendaraan harta, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang perbendaharaan itu mafatihahu, kunci-kuncinya itu akan terasa berat dipikul oleh sekelompok orang-orang yang menjadi pembantunya dengan kekuatan. Jadi Qarun punya pembantu yang banyak. Nanti kalau ditafsir dikatakan sampai beberapa orang itu kalau memikul kunci-kunci perbendaharaan itu mereka akan keberatan, mereka tidak kuat saking banyaknya kunci-kunci itu. Cuma kemudian di sini dikatakan fabagha alaihim, Qarun itu kaya, Qarun itu harta bendanya banyak, fabagha alaihim, tetapi Qarun itu berbuat zalim alaihim kepada mereka. Kepada mereka itu maksudnya kepada kaumnya, kepada umatnya Nabi Musa yang lain. Maka idqala lahu qaumuhu, ingatlah ketika berkata kepada Qarun itu kaumnya mengatakan kepada Qarun, la tafrah, janganlah kamu bangga, janganlah kamu senang, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang membanggakan diri. Jadi ayat ke-76 ini menjelaskan bahwa ada fenomena seorang yang sangat kaya namanya Qarun, namun kekayaannya itu justru menjadikan dia itu celaka. Kekayaannya itu tidak menjadikan dia bahagia, tidak menjadikan dia dekat kepada Allah, tetapi menjadikan dia celaka. Gara-gara apa? Gara-gara dia menyombongkan kekayaannya, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya tidak bersyukur kepada Allah itu sesuatu yang membahayakan terhadap siapapun juga yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu ada kisah Bani Israel. Bani Israel itu ketika mereka melakukan perjalanan dari Mesir ke Palestina, ke bumi yang dijanjikan oleh Allah sebagai tempat tinggal mereka, dikisahkan di dalam Al-Quran mereka tersesat di lembah Tih. Mereka tersesat di lembah Tih selama 40 tahun. Di padang yang tandus itu Allah memberikan kenikmatan kepada Bani Israel, wadolalna, kami naungi mereka al-ghamam. Jadi mereka dinaungi awan sehingga tidak panas. Kemudian mereka diberi makanan secara gratis, tidak perlu bekerja. Makanan itu namanya manna wasalwa. Manna kalau di dalam tafsir yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni itu dikatakan manna itu satu jenis minuman. Jadi bentuknya seperti salju yang putih, biasanya turun dari langit kemudian nempel di pohon-pohon dan di batu-batu. Bani Israel ini hanya tinggal mencari keranjang kemudian dipunguti itu, Pak. Di pohon-pohon itu dipunguti. Jadi langsung bisa dimakan atau bisa dikonsumsi dengan dicampur dengan air. Rasanya manis seperti madu. Itu manna. Tapi kalau salwa itu
adalah sejenis burung yang lebih kecil daripada ayam tapi lebih besar daripada burung. Jadi ada yang mentafsirkan itu burung puyuh. Tapi ini burung puyuh apa ya enak nggih. Pokoknya sejenis burung yang lezat dimakan. Burung itu setiap pagi terbang di lembah teh itu merendah, kemudian ketika ditangkap mereka tidak terbang. Setiap hari mereka makannya seperti itu, mana wasalwa. Enggak harus bekerja, nggih mboten sah macul, mboten sah glidik, mboten sah. Setiap hari tinggal mungut itu. Tetapi Bani Israil ini tidak bersyukur kepada Allah. Maka kemudian mereka mengatakan wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Ya Musa, kami ini tidak sabar dengan satu jenis makanan saja. Padahal makanan itu makanan yang terbaik. Enggak sabar. Fad'ulana rabbaka yuhrij lana mim baqli'a wa fumiha wa adasiha wa basolihaniku. Maka doakanlah kepada Rabbmu agar memberikan makanan yang beda, maka pasti Allah akan mengeluarkan, yaitu bawang, kacang dan sebagainya. Mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah itu, minta yang lain, minta yang lain. Maka kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan waba'u bi ghadabin minallahi wal maskanah. Allah mendatangkan kepada Bani Israel itu dua kecelakaan, dua adab. Yang pertama waba'u bi ghadabin minallah. Mereka datang kembali kepada Allah dengan mendapatkan kemarahan. Artinya ketika mereka di hari kiamat, mereka dibenci, dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah gara-gara tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua al-maskanah. Maskanah itu kalau nggak salah sigot sorofnya itu isim makan, tempat, Pak. Jadi kalau sakana itu artinya tenang. Kalau tenang nanti satu mustaq bahasa yang lain maknanya itu miskin. Oke. Jadi sakana yaskunu nanti kalau sakinun itu orang yang tenang, kalau maskunun itu orang yang ditenangkan, tapi kalau maskanah itu tempat ketenangan. Tapi tidak dimaknai tenang, tapi kemiskinan, tempat kemiskinan. Di dalam tafsir dikatakan orang-orang Yahudi Bani Israel yang tidak bersyukur kepada Allah itu, yang diberi makanan mana wasalwa itu tidak mau bersyukur, kemudian pengen makanan yang lain itu, mereka disiksa oleh Allah seperti dikungkung dalam sebuah tempat namanya maskanah. Maskanah itu tempat atau artinya satu keadaan, satu kondisi di mana mereka itu selalu merasa miskin. Walau kana agniya, walaupun mereka itu kaya, walaupun uangnya banyak, kekayaannya banyak, tetapi tidak pernah merasa banyak, tidak pernah merasa kaya, tetapi tetap merasa miskin dan kurang. Itu namanya maskanah. Yang dikungkung itu pikirannya. Nggih, pikiran yang mboten kok di penjara ten ngomah ngoten mboten, tetapi pikiran niku kaya dicetak ngangge maskanah. Terus merasa kekurangan, terus merasa tidak cukup. Nah itu siksaan bagi orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nggih, kula panjenengan itu kalau tidak bisa bersyukur kepada Allah, justru kita akan selalu merasa miskin, nggak pernah cukup. Sudah punya usaha, sudah cukup, uangnya sudah banyak, anak istri sudah terfasilitasi dengan baik, sudah punya rumah mewah, tetap pengen buka cabang di mana-mana gitu. Ya, jadi nggak ada titiknya, koma terus itu, gitu. Ini maskanah, hati-hati Pak, ini celaka itu, celakanya sampai mati pun, sampai menjelang kematiannya pun tidak pernah merasa cukup dengan dunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Padahal sejatinya kita ini dengan rezeki yang sedikit atau apapun yang telah diberikan kepada kita itu bisa cukup. Kula panjenengan saged bahagia, saged puas, saged nikmat dengan kehidupan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi maskanah itu perasaan,
nggih, penyakit. Kalau saya pahami di dalam tafsir itu seperti penyakit kejiwaan di mana orang itu tidak pernah merasa cukup. Ya kan bahaya nek ngoten niku. Itu koron seperti itu. Kemudian ayat yang ke-77, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kaumnya Qarun itu melanjutkan ketika menasehati Qarun itu, wabtaghi, carilah olehmu, fima, di dalam apa-apa, ataqallahu, yang Allah telah memberikan kepadamu. Mencari apa? Ad-darul akhirah, kampung akhirat. Wala tansa nasibaka, dan janganlah engkau lupa nasibaka, kepada nasibmu, kepada bagianmu, minat dunia, dari kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu, sebagaimana Allah telah berbuat baik, ilaika, kepadamu. Wala tabghil fasada, dan janganlah berbuat kerusakan, fil ardi, di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau ayat yang ke-76 ini menjelaskan tentang fenomena orang yang kaya tetapi tertipu dengan kekayaannya sehingga kekayaannya itu menjadikan dia celaka. Ayat yang ke-77 ini menjelaskan bagaimana mengatur kekayaan, bagaimana mengatur dunia ini bisa bermanfaat sehingga bisa memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi yang pertama dikatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Niki penjelasan yang pertama. Ibtaghi niku maksudnya istakmil mawahi bakallahu min hadal malil jazili wa nikmatit to'ilah. Artinya apa? Istakmil, gunakanlah. Istakmil, gunakanlah, mawahi bakallahu, apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, min hadal malil jazil, berupa harta yang banyak, yang melimpah. Okay. Harta yang melimpah. Wa nikmatit ta'il, dan kenikmatan yang panjang, kenikmatan yang banyak pula. Istakmil, apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu itu gunakanlah. Gunakanlah untuk apa? Fi ta'ati rabbika, untuk mentaati Rabbmu, untuk mentaati Allah. Wa taqarrubi ilaihi, dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya, bi anwa'il qurbati, dengan berbagai macam-macam cara pendekatan. Itu berarti kan ngeten, kita hidup di dunia ini fokus tujuannya itu hanya kepada Allah, kan ngoten. Fokus tujuannya kepada Allah, liyanala ridhollah, untuk mendapatkan cinta Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Itu fokus ngoten nggih. Lah kemudian untuk mendapatkan ridho Allah itu alatnya apa? Alatnya adalah ma ataqallahu, apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Jadi Allah itu tujuannya, kemudian harta benda itu alatnya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk fokus kepada tujuan, tidak fokus kepada alat. Dunia dan seisinya itu hanya alat, harta benda itu hanya alat. Jabatan kula panjenengan itu hanya alat. Keluarga kita, anak istri kita itu hanya alat. Bahkan agama kita itu hanya alat. Nggih napa mboten? Itu hanya alat kita untuk beramal. Istakmil itu tadi. Alat kita untuk beramal, kemudian apa? Dengan amal itu kita mendapatkan cinta Allah. Agama kita hanya alat. Ormas bahkan itu hanya alat.
Kula panjenengan aktif di Muhammadiyah, kula panjenengan aktif di NU, itu hanya alat. Alat untuk apa? Alat untuk memperjuangkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, alat untuk berdakwah yang nanti ujungnya adalah alat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka fokuslah kepada tujuan, jangan fokus kepada alat. Kalau kita fokus kepada alat, itu nanti kita akan tertipu, Pak. Kalau kita fokus kepada dunia dan seisinya, nanti nasibnya sama dengan Qarun. Yang fokus hanya untuk menumpuk harta, fokus hanya untuk mengumpulkan uang, tetapi nggak jelas manfaatnya untuk apa. Karena kadang-kadang saking banyaknya nggak jelas manfaatnya untuk apa. Oke, kalau di teman-teman saya itu banyak, Pak, pengusaha-pengusaha sukses itu setelah kaya mereka bingung untuk apa. Karena makan sudah cukup, rumah sudah cukup mewah, mobil sudah cukup banyak, sodakoh sudah sodakoh, bangun masjid sudah bangun masjid, sudah banyak, sudah cukup, tapi masih banyak duitnya untuk apa? Bingung itu akhirnya. Setelah bingung ya, kalau nggak hati-hati nanti selingkuh, main judi dan sebagainya itu, karena kebanyakan fokusnya ke situ, bukan fokusnya kepada Allah. Sama ketika kita fokusnya kepada selain Allah, entah itu agama kita atau ormas kita, kelompok kita, nanti kalau fokusnya ke situ yang muncul adalah fanatisme. Yang muncul adalah merasa bahwa kelompoknya yang paling benar. Semuanya itu fokus untuk membesarkan kelompok, kemudian tidak fokus kepada Allah. Nanti kalau nggak hati-hati pula, nanti akan kejebak. Ya, akan kejebak. Makanya sekarang banyak kelompok-kelompok yang sudah mengklaim bahwa mereka punya kunci surga. Kalau masuk ke kelompokku berarti ahli surga. Minal haq. Kalau selain kelompokku berarti ahli bid'ah atau ahli sesat. Tempatnya adalah neraka. Kan ngoten. Ada sebuah ucapan Umar bin Khattab itu dipahami secara salah. Lal islama illa bil jamaah, walal jama'ata illa bito'ah, wala ta'ata illa bil bai'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan taat, tidak ada taat kecuali dengan baiat. Baiat itu salaman. Makanya Islam kamu itu benar kalau kamu sudah baiat, sudah masuk ke dalam kelompokku dan salaman baiat. Ada sebuah hadis yang mengatakan man mata laisa fi unuqihi baiatun mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat, maka matinya di atas kemunafikan. Sehingga nanti kesimpulan akhirnya Islam harus berkelompok, kelompok harus berjamaah, harus berbaiat. Kalau nggak berbaiat berarti Islamnya adalah sesat, berarti neraka. Dan jamaah itu tempat saya, maka kalau Islammu pengen baik, masuk ke kelompok saya. Islammu benar, kalau enggak kamu neraka. Kan ngoten. Kata napa mboten niku. Maka nanti ada konsep kafir niku, enten kafir hakiki, enten kafir kitabi. Kafir kitabi niku, kafir hakiki niku kafir mboten Islam, kafir kitabi niku Islam tapi bukan kelompok saya. Nggih, kathah to ngoten niku. Padahal yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu atau yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mestinya dikembalikan kepada konteks aslinya pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah itu kalau orang sudah keluar dari barisannya Rasulullah, mereka kan munafik, Pak. Karena waktu itu Rasulullah masih hidup dan satu-satunya kebenaran itu adalah Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian para sahabat itu menyebar ke berbagai daerah. Mereka ada yang ke Syam, mereka ada yang ke Mesir, mereka ada yang ke Baghdad, mereka ada yang ke Mekah. Kemudian dari Mekah, dari Syam, menyebar lagi ke seluruh dunia. Kemudian Islam
berinteraksi dengan berbagai kebudayaan negara, kultur, bangsa dan macam-macam, jadilah Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam ini, Islam ini, Islam ini. Mestinya kan hadis itu sudah nggak berlaku lagi, gitu. Kula panjenengan kan bebas mau ikut kelompok siapa saja tanpa harus ditakut-takuti dengan kalau nggak di kelompok saya itu ahli neraka. Kan ngoten. Saya pernah debat dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau nggak masuk kelompok saya neraka. Saya katakan berarti seluruh orang sedunia itu masuk neraka. Berarti besok surga itu sepi karena hanya kelompokmu saja yang masuk surga. Oh, surgamu sepi, males aku dari surga. Ya. Berarti Abu Bakar, Umar bin Khattab, para sahabat nggak akan masuk surga. Kenapa? Belum bai'ah kepada kelompokmu. Kamu belum buka cabang di sana. Jadi buka cabang sih. Nah itu mungkin gara-gara orang fokusnya kepada kelompok, kepada alat, bukan kepada Allah. Kalau fokusnya orang kepada Allah itu fokus dia ikhlas beribadah kepada Allah, kemudian apa? Semuanya dipahami sebagai alat. Ada orang yang 90% itu alatnya ini canggih bener. Ada yang mungkin 85%, ada mungkin yang 50%, ada yang banyak perlu dibenahi. Itu persoalan yang biasa. Tetapi pada prinsipnya tidak kemudian mengklaim bahwa alat saya yang paling benar. Kula kadang-kadang guyon ngoten kok nek aja ngimpi ngono kon pindah ngono repot sampean aku. Ada orang-orang ya, teman-teman saudara-saudara kita di kelompok yang lain itu mengatakan misalnya ya, Muhammadiyah itu kurang ahlu sunnah, kurang begini. Kula jawab santai mawon. Engko nek kowe ngimpi ditemoni Nabi Muhammad kon pindah Muhammadiyah repot ngoten. Lho kan ten sejarah itu banyak ulama-ulama yang pindah kelompok gara-gara mimpi, Pak. Misalnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau orang Mu'tazilah. Anak angkatnya Imam Abu Ali Al-Jubai. Imam Abu Ali Al-Jubai itu tokohnya Mu'tazilah. Anak tirinya namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Pinternya bukan main, ahli debat, ahli macam-macam, pinter itu. Umur 40 tahun beliau ini di satu sejarah saya baca, beliau ini mimpi ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Rasulullah, diminta untuk keluar dari Mu'tazilah. Kamu keluar dari mimpinya ini, satu kali mimpi nggak diperhatikan, dua kali mimpi nggak diperhatikan, akhirnya mimpi 3 kali. Ketemu dengan Rasulullah disuruh pindah dari Mu'tazilah. Akhirnya beliau pindah dari Mu'tazilah, meninggalkan Mu'tazilah, keluar dari Mu'tazilah gara-gara mimpi. Nah, kalau panjenengan misalnya ngimpi dikon pindah ngoten piye? Repot gitu ya. Makanya jangan fanatik, jangan merasa paling benar. Fokus kepada tujuan kita Allah, bukan fokus kepada alat. Kemudian walatan sanasi baka minad dunya, ini thariqahnya. Thariqah bagaimana? Artinya jalan bagaimana beramal untuk mendapatkan ridho Allah itu, untuk mendapatkan kampung akhirat itu. Maka di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, walatan sanasi baka minad dunya niku mimma abahallahu fiha minal ma'kuli wal masyarib wal malabis wal masakin wal manakih. Jangan melupakan dirimu, jangan lupakan bagianmu di dunia itu, artinya jangan lupa bahwa di dunia ini ada hal-hal yang dibolehkan. Ada hal-hal yang dibolehkan, seperti apa? Makan, minum, kemudian berpakaian, punya tempat tinggal yang baik, kemudian nikah itu. Jadi caranya untuk mencari ridho Allah itu sesungguhnya sangat realistis. Ya nikah, ya makan, ya istirahat, ya punya rumah dan macam-macam. Cuma semua itu ditujukan kepada Allah. Kita ini kalau makan dan minum, niatnya jangan hanya makan dan minum untuk kenyang, tetapi makan dan minum agar kuat untuk beribadah.
Kita kalau bangun rumah bagus, Pak, jangan niatnya hanya pengen hidup dengan nyaman, tetapi rumah bagus biar aku nyaman beribadah, nanti bisa untuk pengajian, nanti untuk bisa ngundang jamaah dan macam-macam begitu kan. Itu namanya walatansa nasibaka minad dunya. Kemudian nikah juga seperti itu, nikah membangun keluarga, punya anak yang banyak, tujuannya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Aku nikah untuk membina rumah tangga yang baik, punya keturunan yang baik, punya anak-anak yang banyak, anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa meneruskan perjuanganku di dalam mendapatkan ridho dari Allah. Kan ngoten. Niku walatansa nasibaka minad dunya. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan. Imam Ibnu Katsir mengatakan sesungguhnya ada hak yang wajib kamu tunaikan atas Rabbmu. Artinya di dalam kita beribadah kepada Allah itu ada hak Allah yang kita harus sholat, beribadah kepada Allah. Kemudian walinafsika 'alaika haqqan, dan dirimu juga punya hak. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu sehat, ya, kita perlu bekerja agar hidup kita survive dan macam-macam. Kemudian wali ahlika 'alaika haqqan, dan keluargamu juga punya hak untuk kamu tunaikan haknya itu. Artinya menghidupi keluarga, menghidupi diri sendiri, ya, menghidupi semua yang menjadi iyal kita. Iyal itu beban hidup kita. Itu semuanya diarahkan hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Itu caranya mengamalkan istakmil ma atakallahu ilaika, menggunakan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mencari kampung akhirat atau untuk mendapatkan ridho Allah. Makanya itu disesuaikan dengan makom kula panjenengan kiambak. Makom kita itu apa, Pak? Kita ini hidup sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai bapak, sebagai ibu, atau sebagai siapapun, semuanya itu diarahkan dalam rangka untuk taat kepada Allah. Niku wala tansa nasibaka minad dunya. Lah sesungguhnya konsep zuhud yang benar itu seperti ini. Sesungguhnya kalau saya pahami napa niku dari pengertian zuhud. Misalnya saya kutip qaulnya Ibnu Abbas dalam sebuah kitab. Ibnu Abbas mengatakan zuhud itu ada 3. Ciri-ciri orang zuhud itu ada 3. 3 itu menurut beliau itu dipahami dari 3 huruf yang membentuk zuhud itu. Pertama zain, yang kedua niku napa? Ha, yang ketiga adalah dal. Dal napa dal? Fasih pundi? Ibnu Abbas mengatakan zuhud itu yang pertama tarkuz zinah. Tarku zinah, meninggalkan zinah. Zinah itu perhiasan. Nggih, perhiasan. Zinah itu kalau ibu-ibu itu make up. Make up itu zinah. Maka ada istilah mar'atun jamilatun biduni zinah. Perempuan yang cantik tanpa make up. Saya tanya ibu-ibu atau bapak-bapak, monggo dijawab. Kalau panjenengan pakai make up itu, Bu, pakai bedak, pakai lipstick, pakai macam-macam itu aslinya semakin cantik atau kelihatan semakin cantik? Ayo. Aslinya pripun? Nek kula panjenengan ngangge bedak itu aslinya memang tambah cantik atau kelihatan tambah cantik? Aslinya muda ayu apa ketok muda ayu? Kan hanya kelihatan toh, aslinya kan nggak berubah. Gitu. Misalnya kulit kita ini hitam, gelap, itu kalau pakai bedak yang putih itu aslinya berubah putih atau memang masih hitam tapi ketutup putih? Makanya cah nom-nom sakniki niku nek golek pasangan pinter. Nggih. Tenaga kula niku nate kula dudohi lho, ayu kae lho. Wajahe glowing kula ngoten niku.
Wajah glowing gitu, putih itu Pak. Pinter niku. Ora Mas, kayak gak glowing. Coba tontonan tangannya hitam. Jadi aslinya hitam neng pakai bedak sehingga kelihatan glowing gitu. Itu zinah namanya. Orang zuhud itu dia meninggalkan zina. Bukan berarti ibu-ibu harus meninggalkan makeup, tapi ini hanya contoh saja. Maksudnya orang zuhud itu orang yang tidak pernah pencitraan. Orang yang nggak pernah menutupi kekurangannya agar terlihat lebih bagus. Kalau tingkat kefasihan kita membaca Quran itu ya levelnya seperti yang kita baca, nggak usah dibikin di fase-fase soalnya malah kita agak fasih gitu. Misalnya ketika mengucapkan Allahu Akbar, kafnya itu kan kalau dalam ilmu tajwid namanya katanya itu huruf hamz. Jadi ketika mati itu sedikit mengeluarkan angin. Kan gitu. Tapi yo itu yang fasih ning nek gak iso rasa tetep Allahu Akbar malah salah. Itu zina namanya. Jadi pengennya itu tertampak baik gitu loh. Itu zina. Kita kalau sedekah di depan orang banyak itu banyak 1 juta, 10 juta. Tapi kalau sendirian itu paling 10.000, 20.000. Itu kan namanya zina. Aslinya pengennya itu sedikit, cuma karena dilihat orang banyak itu banyak. Saya dulu ketika bangun masjid itu saya pernah lihat wayang Pak itu ya, wayang kulit itu ada dalang kondang waktu itu ketika dia mayang itu ada orang ngajukan proposal. Jadi langsung di situ proposalnya dibaca, saya langsung sedekah berapa juta gitu. Wah, enak banget itu. Proposalnya langsung dikasih pas mayang gitu. Karena waktu itu kelihatan banyak orang. Saya terinspirasi dengan itu. Yang saya pikir itu bukan di tempat umumnya, orangnya dermawan kan gitu. Tak parani neng omah Pak. Saya di rumah bawa proposal, penjelasan macam-macam, hanya 20.000 Pak itu. Berarti kan zina itu. Aslinya itu ikhlasnya 20.000 karena sendiri nggak lihat siapa-siapa. Tapi ketika dilihat banyak orang jutaan. Orang zuhud itu nggak seperti itu modelnya. Nggak pernah pencitraan. Tapi justru orang yang zuhud itu senang menyembunyikan amalnya, tidak menampak-nampakkan. Yang kedua, zuhud itu tarkul hawa. Meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kepentingan pribadi, meninggalkan self interest, kepentingan pribadi. Artinya tarkul hawa itu semua keputusan hidupnya, semua amalnya, semua perbuatannya itu disetir oleh akalnya, yang akal itu nanti dibimbing oleh wahyu. Bukan semata-mata keinginannya, bukan semata-mata nafsunya. Sebab kalau yang menuntun hidup seseorang itu nafsu, banyak rusaknya, banyak akan menyimpangnya kalau yang mengatur itu nafsu. Sebagaimana Allah mengatakan walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah bumi dan langit dan apa-apa yang ada di antara bumi dan langit. Jadi kalau penjenengan itu kalau yang berjalan itu nafsu kita, kepentingan kita, nanti jadinya tidak lebih baik. Kita itu dakwah, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada humas, itu job desk-nya kan masing-masing sudah jelas. Tapi nek ada ketua yang senengannya belanja itu hati-hati, itu self interest. Terus yang belanja tak aku wae. Kan kadang-kadang bati, Pak. Gitu betul. Akhirnya kalau bikin program itu diarahkan ke hal-hal yang di ini bisa dapat laba. Misalnya saya pedagang baju misalnya. Saya punya toko baju atau punya
usaha garmen atau apa. Saya jadi ketua sebuah ormas. Tiap bulan saya bisa untuk mengarahkan di rapat itu, nanti seragam ini ya ibu-ibu juga pakai seragam, bapak-bapak juga seragam, semuanya pakai seragam. Nah, seragamnya belinya di mana? Di tempat saya. Nah, aku kan bisa untuk badi gitu loh. Saya bisa dapat laba. Kenapa? Karena saya punya pekerjaan yang cocok dengan program itu. Nggak apa-apa kalau memang niatnya tidak untuk kepentingan pribadi, memang murni untuk kepentingan jamaah. Tetapi kalau kepentingan pribadi bisa jadi seragamnya terus-terusan. Karena apa? Karena ada keuntungan finansial yang saya dapatkan. Lah, pemimpin-pemimpin modal spot itu kan banyak. Oke? Banyak. Ya, misalnya karena Menteri Pendidikan itu punya GoPay, ya, nanti bayarnya SPP harus lewat GoPay misalnya begitu. Kan apa yang berjalan kepentingan pribadinya. Ya, atau Menteri Pendidikan. Maaf. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, sudah jam 6. Tadi mulainya jam berapa, Mas? Jam 5.10. Yang terakhir adalah zuhud. Menurut Ibnu Abbas adalah tarkut dunia, meninggalkan dunia. Orang yang zuhud itu orang yang meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia artinya bukan meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia, tetapi meninggalkan hidupnya hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia, gitu guys. Bisa dibedakan ya. Yaitu tadi tujuannya itu tetap kepada Allah, walaupun untuk mendapatkan ridha Allah itu harus berkubang dengan kepentingan-kepentingan dunia. Karena itu sesuai dengan fungsi kita di dalam hidup kita jadi apa. Tidak berarti orang yang kaya itu kemudian tidak zuhud, tidak seperti itu. Bukan berarti orang yang miskin itu zuhud, ya belum tentu juga. Banyak orang yang kaya kekayaannya banyak tetapi dia zuhud. Banyak orang yang miskin malah tamak, dia tidak zuhud. Ya, jangan disalahartikan. Maka para ulama itu mengatakan, intinya ya mengatakan, kalau saya sesungguhnya sudah tulis pengertiannya itu banyak. Cuma intinya zuhud itu ikhrajud dunya minal qalbi, mengeluarkan dunia itu dari hati. Kita boleh punya kekayaan yang banyak, tetapi jangan dimasukkan ke dalam dunia, harus di luar. Sebab kalau di dalam berarti kita yang disetir oleh dunia itu. Tapi kalau di luar itu harta itu yang bisa kita setir untuk kita arahkan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kaya bisa meletakkan kekayaannya di luar, kekayaannya nggak penting. Yang penting saya bisa beribadah. Kalau bisa digunakan, kalau enggak ya dengan yang lain. Itu kan enak. Walaupun kaya tetapi hatinya tidak terpengaruh oleh dunia. Itu zuhud, hakikat zuhud. Tapi ketika ada orang miskin nggak punya apa-apa, pikirannya terus untuk dunia. Ya, pengen ini, walaupun nggak pernah kelakon, nggak pernah terlaksana. Tetapi ketika memang hatinya itu diisi oleh dunia, walaupun nggak punya dunia, itu namanya tidak zuhud. Imam Ghazali di dalam Ihya-nya mengatakan, "I'lam annahu yadunnu anna tarikal mala zahidun." Ketahuilah sesungguhnya banyak orang menyangka bahwa orang yang meninggalkan dunia tidak mau bekerja itu zahidun, itu orang yang zuhud. Walaisa kadzalik, tetapi tidak seperti itu. Fa inna tarkal mali, sesungguhnya meninggalkan dunia, wa idharul khusunati, dan menampakkan kehinaan itu sahlun, itu mudah. Nek kun ninggalkan dunia menampakkan kehinaan itu mudah. Alaman ahabbal madha bizuhdi, bagi orang yang cinta pujian dengan zuhud. Jadi nek memang orang itu cinta pujian, yo gampang ninggalkan dunia. Jadi banyak orang meninggalkan dunia biar dikatakan sebagai orang yang zuhud. Walaysa zuhdu faqdul mali, tidaklah zuhud itu ngapunten, walaysa zuhdu faqdal mali, tidaklah yang dinamakan zuhud itu menghilangkan harta atau meninggalkan harta. Wa innama zuhdu firaghul qalbi anhu, tetapi yang dinamakan zuhud itu adalah mengosongkan hati anhu dari dunia. Laqad kana Sulaiman alaihi salam, dan sungguh adalah Nabi Sulaiman alaihi salam fi mulkihi,
fi mulki, beliau di dalam kekuasaannya, di dalam kerajaannya itu minaz zuhadi, termasuk orang-orang yang zuhud. Ini Imam Ghazali mengatakan di dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan Nabi Sulaiman itu kaya, kekayaannya banyak, kerajaannya besar. Tetapi Nabi Sulaiman itu adalah orang yang zuhud. Jadi hidup di tengah kekayaan, hidup di tengah kekuasaan, tetapi beliau termasuk orang yang zuhud. Bisa jadi kita hidup di tengah kemiskinan, bukan termasuk orang yang zuhud. Intinya zuhud itu mengeluarkan, mengosongkan ifragul qalbi minat dunya, mengosongkan hati dari dunia. Saya kira cukup ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.